Selamat datang kembali di Simple Trend. Kali ini saya akan membahas weekly outlook dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ya. Masih ingat dengan ulasan waktu minggu kemarin, weekly outlook kemarin ya, terutama di emas ini yang pertama kali kami bahas. Nah, masih ingat kan kalau emas akan sideways, dan ternyata memang emas kembali sideways, dan kemungkinan besar emas masih berada bergerak sideways ya. Alasannya kenapa? Ada kemungkinan ini karena menunggu selesainya semester pertama di tahun 2023. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini mungkin biasanya kalau yang teman-teman perhatikan, misalnya nih ada pergerakan emas yang misalnya dihitung dari kuartal, semester dan sebagainya. Nah, walaupun itu tidak pasti, itu tergantung dari fundamentalnya seperti apa ya. Maksudnya adalah, jadi kalau memang biasanya nih tidak ada fundamental yang dapat menggerakkan emas itu sendiri, itu ya kejadiannya memang seperti ini. Jadi kemungkinan emas akan bergerak setelah di akhir semester pertama ini gitu. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik. Kenapa saya bilang akan kembali naik? Ya, karena ia berada di area golden ratio yang cukup lumayan bagus ya. Nah, ada golden ratio. Golden ratio ini bisa dilihat ya. Dan area golden ratio ini cukup lumayan besar. Ada kemungkinan jika ada resisten ini kembali ditembus di 1980, dia akan berpotensi kembali naik minimal itu di angka 2044 ya. Ini lumayan panjang juga soalnya, ada sekitar 5.500 pips ya, itu. Untuk pergerakan misalnya ke bawah tuh minimal bisa masuk 1913 dulu, baru dia ada potensi untuk penurunan kembali. Ini bisa lihat teman-teman, ini dia sudah berkali-kali beberapa lama berada di area golden ratio dan menunggu bouncing ke atas kembali seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa ini ya. Cuman saya lihat, yang saya soroti ini adalah dia sudah berada di area support berkali 1, 2, 3, 4 kali terjadi bouncing saat di area support atau mendekati support. Jadi bouncing, dan memang terlihatnya di sininya sideways ya. Sideways, teman-teman bisa manfaatin peluangnya untuk bouncing di area sideways ya. Tinggal lihat aja konfirmasi apa aja yang ada di sini. Misalnya nih kayak ini ada doji ya, doji dia kembali turun lagi, kembali doji lagi, dia naik lagi. Ini ada engulfing. Jadi ketika berada di support, cari aja indikator dari indikator strategi. Kalau misalnya muncul sinyal atau candlestick tertentu, polanya bisa kalian masuk. Jadi untuk emas cukup sederhana saja menurut saya. Jadi ini masih berpotensi untuk sideways hingga akhir Juni ya. Kita lihat aja
atau mungkin ada kemungkinan lain. Pokoknya tandain aja area-area yang potensial dia akan break, misalnya di 1980 dan sebagainya. Oke, segitu aja untuk pair gold. Oke, untuk cicilan USD saya melihat ya, yang besar lagi, saya melihat ini ada kecenderungan dia sudah berada di area trend, mungkin nggak juga sih. Oke, saya sih untuk AUS dan New Zealand USD maksudnya dia akan tetap melanjutkan kenaikannya sekalipun dia berada di area, ya kalau bisa disebut ini pun area resisten satu. Oke ya, jadi teman-teman bisa tunggu konfirmasi apakah dia akan kembali naik atau bounce turun. Ya, karena kalau saya lihat sih di sini 1, 2 di area yang cukup lumayan jadi patokan untuk area resisten ini. Resistennya pun masih cukup tergolong bagus ya, area-area bounce to break. Jadi ada kemungkinan dia akan bounce sini dan dia akan naik lagi. Kalau misalnya dipasang indikator tertentu, ada kemungkinan di sini muncul ada sinyal. Jadi konfirmasi kembali apakah dia akan kembali turun atau di break. Kalau break pun ya paling dekat di area sini dulu ya, berpotensi ke 600 pips, sedangkan untuk ke bawah sendiri itu di area 1000-an karena kalau misalnya lihat di major trendnya dia udah mulai turun ya. Nah ini tepat sekali kalau misalnya dia naik, dia ada kemungkinan untuk bounce di sini. Ini pun masih terbentuk channel. Oke ya, jadi untuk tren besarnya sih udah mulai untuk turun seperti itu. Oke, untuk New Zealand USD ada kemungkinan dia akan bounce atau ikutin aja lah tren lainnya dan channel. Oke, segitu aja. Oke, masih ingat dengan USD Kanadian? Saya pernah bilang kalau di sini memang ada area support yang kuat dan akhirnya ditembus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah ikut weekly outlook dengan bersama Simple Trade, saya bilang ini jadi area kunci. Kalau nggak salah dulu ada 3 area support ya. Kalau ditembus dia akan kembali turun dan akhirnya USD Kanadian sendiri ya telah ditembus. Dan kalaupun saya lihat time frame yang lebih besar, dia berada di area support ya, menjadi penentu apakah nanti dia akan kembali naik atau dia kembali turun ya. Bisa dilihat kan ini berarti support besar nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah di ke-6 kalinya dia akan tertahan dan kembali memantul atau dia akan, kita lihat pergerakannya di minggu ini. Kalau 4 saya lihat dulu. Nah, ini kan tuh 1, 2, 3 ini 4. Oke ya. Oke ya traders, jadi untuk USD Kanadian dia akan potensi seperti ini ya. Cari konfirmasi sinyal di area ini ya. Kalau
saya lihat sini ada doji, tinggal nunggu satu konfirmasi lagi naik. Saya sih berani buy kalau ini sih berani buy seriusan. Cantik sih karena sudah berada di area yang sudah lama tidak ditembus ya, 1, 2, 3. Nah, lama tidak ditembus, jadi ada kemungkinan dia akan bounce dulu sih, nanti dulu lah gitu. Paling sampai sini ya, bounce beli ya udah sampai sini 700 pips, kemungkinan kembali naik turun. Oke, lanjut aja ke pair selanjutnya. Oke, untuk pair yang terakhir saya hanya bahas 4 saja, 1 komoditi dan 2 forex, 3 forex maksudnya. Saya lihat di USD Yen ini ada hal yang menarik, bahkan sudah ditandai ya hal yang menariknya. Dia berada di area resisten yang cukup kuat ya, kalau saya lihat dari 1 ya oke. Dia berada di area support yang lumayan kuat ya. Oke, dan ada kemungkinan dia akan ditembus atau bounce. Jadi cari aja konfirmasi sinyal di area ini ya traders. Seperti biasa saya akan bilang, ini saya selalu bilang per setiap minggu kan, bahwa pentingnya support resisten, supply dan demand itu adalah area-area di mana teman-teman bisa cari konfirmasi sinyal dari strategi apapun untuk mengambil posisi. Yang penting sinyal tersebut berada di area support maupun resisten. Dan kenapa harus support dan resisten? Pertama, TPSL sudah bisa diatur, bisa disesuaikan dengan support sistemnya, atau kita ukur sendiri sesuai dengan toleransi risiko. Kedua, validasinya jika berada di area resisten maupun support, kemunculan sinyal itu akan bertambah probabilitasnya, biasanya 80%. Jadi tidak ada alasan indikator dan strategi ini jelek. Ingat, tidak ada alasan indikator ini jelek. Jika memang waktunya kena sell, sudah sell. Jika memang waktunya kena profit, syukuri. Ini tergantung bagaimana cara kita bersikap dengan market, karena kita tidak bisa menebak akan seperti apa. Kita hanya bisa memperkirakan bahwa di area-area tersebut ini ada kemungkinan yang probabilitas yang besar ini akan seperti ini dan seperti ini, seperti itu. Oke, jadi paham kan? Jadi tidak ada indikator yang jelek, hanya yang jelek itu adalah kita menyikapi keadaan dan kondisi jika memang gagal. Giliran profit suka merasa sombong, pikiran ini wah ini katanya jelek nih, bla 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 bla, nggak ada. Indikator jelek itu ketika dia muncul tiba-tiba sell misalnya atau buy itu di luar area support resisten. Ya mungkin aja di sini muncul, sebelum ini muncul misalnya sinyal selling itu benar, atau di sini muncul sinyal sell tapi dia malah baik lagi. Mungkin ada yang udah tap ini di sini sebagai yang saya bilang tuh, misalnya gue cek di sini aja. Oke. Ya,
Mungkin teman-teman ketika narik seperti tadi itu ada teman-teman yang ambil sell di sini ternyata gagal, atau dia malah tertahan terus dan belum profit dan ternyata kena loss. Sebenarnya nggak salah ketika ambil sell di sini, ya udah bisa dapat di sini juga. Tapi target kita di sini nyampe, malah kena guys. Nah, itulah ketika misalnya teman-teman ada yang nge-sell di sini, boleh ditahan gitu ya, atau sampai kena SL juga, tergantung dari kesepakatan kalian ketika berhadapan dengan market. Jika memang merasa cukup, bisa close di sini, atau melihat kondisinya seperti ini saya dulu ini kayaknya gak mau lagi nyentuh target saya misalnya, ya udah close aja bisa, atau ya udahlah pasrahin aja, mau kena TPS yang penting konsisten aja dengan planning, bisa seperti itu. Apakah kita lihat cut loss berarti indikatornya jelek? Enggak, bener kok. Di sini misalnya itu ada sinyal sell, ini engulfing kan, engulfing turun, bener turunnya, tapi apakah karena bakal kena target kita? Belum tentu. Makanya saya ingatkan sekali lagi bahwa pentingnya merasa cukup. Kedua, jika sudah ambil posisi, siap dengan hasil apapun. Makanya saya bilang strategi apapun itu bagus semua, nggak ada yang jelek. Maksudnya nggak ada yang jelek. Oke, segitu saja dari post ini. Selamat trading simple trade, membuka mata bahwa trading itu simple. Jangan lupa nyalakan lonceng like dan subscribe channel Simple Trade. Untuk video Simple Trade lainnya,